Oke. Baik, kita mulai ya. Pras Indra sudah siap ya? Siap. Siap. Ibu Ana juga sudah siap ya? Baik, kalau kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan lahir batin. Amin. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kepada DG Rosi, kemudian DG Ibudi, PDG Sumantoro, PDG Ridho, para presiden, teman-teman Rotary, juga kepada pembicara Ibu Ane bersama timnya ya Bu ya, ada timnya juga ya. Di acara webinar pada malam hari ini, acara Rotary Club Bandung Braga Metropolitan. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita mulai acaranya, mari kita dahului dengan berdoa. Sekalian kita juga mendoakan para pahlawan kita, juga para teman-teman Rotary kita, juga sahabat dan kerabat kita yang sudah kembali kepada Tuhan. Semoga diberikan tempat yang layak di sisinya. Amin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Baik, teman-teman semua, saya sebelum mulai saya coba screen untuk susunan acara pada malam hari ini. Sebentar, saya buka dulu filenya. Ya, jadi lihat ya. Tinggal di layar penuh. Oh, layar penuh ya, sebentar. Nah, lihat ya. Ya. Baik. Jadi malam hari ini kita tadi sudah berfellowship, kemudian acara inti kita pembukaan dan doa, kemudian setelah ini nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Rotary, kemudian sambutan dari Presiden Indra, kemudian sambutan dari yang terhormat DG Rosi. Setelah itu pembacaan CV pembicara oleh PP Dewi dan acara inti presentasi dari pembicara. Setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab, dan ke-8 adalah penyerahan sertifikat secara simbolis oleh PP Dewi. Setelah itu kita tutup dengan doa. Baik, untuk itu kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon sikap sempurna. Adakah suaranya, Bu, Pak? Hilang tenggelam. Hilang tenggelam, tidak seperti tadi, tidak di-expand. Coba lagi ya. Ya. Ya, bagus tuh. Hilang lagi PP Tatang. Videonya belum terbuka. Ya. Kenapa? Sebentar. Suaranya nggak kedengar ya? Suaranya kedengar. Oke, kita ulang ya. Baik. Aku berdiri dan
bangsaku, rakyatku semuanya. Apa dukanya bangunlah Baik, sekarang kita Mars Rotary. Gambarnya nggak muncul ya? Tidak. Tidak, sebentar saya klik lagi. Tadi muncul Bu Dewi ya? Tadi enggak. Tadi juga enggak. Cuma suaranya aja. Videonya tidak terbuka, PP Tatang. Sebentar, saya coba buka. Share screen. The beauty of technology. Sebentar. Oke, Suaranya juga nggak suaranya aja apa-apa. ya, suaranya apa ya? Baik. Hariwan semua menegakkan tugas mulia untuk kemanusiaan di seluruh dunia. Kobarkan dalam gajahmu citra Rotary kita. Janganlah ragu dalam tugasmu, majulah terus maju. Janganlah ragu dalam tugasmu, majulah terus maju. Yellow sea, my dear, savage be your precious Lord. Let us help where help is needed, joining hands from pole to pole. Let's develop serving spirit, Rotary's in Rotary. Let us show our care, let us give our share, as the voice in Rotary. Let us show our care, let us give our share, as the voice in Rotary. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf tadi video nggak muncul. Tadi dicoba bisa. Oke, baik. Selanjutnya kita berikan waktu kepada Presiden Indra untuk membuka acara ini. Untuk itu waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih PP Tatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam ini saya sangat bahagia sekali ya, merasa tersanjung
Dengan kehadiran ada DJ Rosi, ada DJ Budi, ada PDJ Sukmantoro, ada PDJ Rido, dengan kehadiran kalau saya lihat di partisipan ini ada 34 ya, sangat membanggakan sekali. Saya merasa di akhir periode kepresidenan saya yang walaupun nanti di next masih oleh member RCB BBM saya ditunjuk lagi menjadi presiden. Jadi ini kenangan yang sangat manis ya. Dengan kehadiran para DG, para DGE, PDG ya, dan PP, para presiden, para Rotarian yang semua nih. Jadi ini juga sepertinya Bu Ane ya, khususnya ini berarti sangat menarik ini topiknya Bu Ane. Waduh. Mudah-mudahan nanti topik yang dibawakan oleh Bu Ane sebagai Ketua Penggerak PKK di Kecamatan Cibenying Selatan ini menjadi inspirasi bagi kita di Rotary ya untuk mensosialisasikan selain di Cibenying Kidul ya, mungkin ini menjadi ide atau bisa jadi nantinya menjadi program lah untuk klub-klub Rotary ya, karena ini sangat menarik sekali. Saya ingat mengenai program ini ya, penanganan jamban ini waktu masih aktif. Sekarang saya sudah pensiun. Jadi waktu masih aktif di Bank Mandiri, saya pernah jalan sama BMPD, sama ketua BMPD ya dalam hal ini, ketua BI di Banyuwangi. Screen share-nya Pak Tatang. Keluar tuh mute. Halo. Ini. Halo. Ya, kedengar. Iya Pak Indra, Ya. kedengar? Masih Pak ya? Tatang, Masih ya? tolong screen share-nya dilepas, iya. Pak. Oh sorry, maaf. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi program ini saya ingat waktu kunjungan ke Banyuwangi. Jadi program semacam ini ada juga di sana ya. Jadi sangat baik sekali dan sangat menarik. Apalagi ini ada temanya berkobar nih ya, berbagi kebaikan barokah. Jadi lebih keinginan tahuan saya, jadi lebih ingin tahu program apa nih yang akan dibawakan oleh Bu Ane. Mudah-mudahan menjadi inspirasi karena program ini untuk mengantisipasi program yang masyarakat kita yang sebagian besar di pinggiran itu masih ODF ya, kalau cara pembuang air besarnya ya. Kalau nggak salah ODF itu open deficiency free ya. Kalau nggak salah, jadi buang air sembarangan lah, buang air besar sembarangan gitu ya, ada yang di sungai seperti itu. Nah, ini menarik sekali. Jadi sekali lagi saya terima kasih khususnya untuk Bu Ane ya, Bu Ane Susimi Hilmi ya sebagai pembicara, juga kepada DG Rozi, DG Budi, PDJ Sukmantoro, PDJ Rido, dan Rotarian semua yang hadir malam ini. Saya sangat tersanjung, begitu antusias dan begitu menarik kelihatannya topik malam ini sehingga banyak yang hadir. Kalau saya partisipan tadi 34. Mudah-mudahan apa yang dibawakan Bu Ane malam ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Mungkin untuk menyingkat waktu, tidak berpanjang lebar, sambutan saya cukup sekian. Tapi sebelum diakhiri, mungkin saya ingin bunyikan belnya dahulu ya. Tadi harusnya di depan ya. Baik, dengan itu malam ini acara ini resmi saya buka. Ya, mohon tepuk tangannya. Silakan PP Tatang dilanjutkan. Baik, terima kasih Presiden Indra. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi DG Rosi untuk juga memberikan sambutan. Dipersilahkan DG Rosi. Terima kasih PP Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam Rotary Club Bandung Braga Metropolitan. Dan seluruh Rotarian sekalian, yang terhormat Pasisi Governor Rido Esi, Pasisi Governor Sam, Uncle Sam, ada PDJ Rudi Balmater juga malam hari ini,
dan kita co-host ya, PP Dewi dan PP Tatang, dan terutama Presiden Rotary Club Bandung Braga Metropolitan, Pres Indra Jaya, dan seluruh member BBM, dan seluruh Rotarian, Assistant Governor, Deputy District Governor, Presiden Club, Rotarians, Rotarectors, sahabat Rotary kalian. Ini malam yang berbahagia ya, karena tutup tahun kita masih berkesempatan bertemu muka di virtual. Saya mengucapkan selamat kepada Rotary Club RCBBM karena dalam setahun ini telah menjadi klub yang vibrant. Banyak acara yang bagus, banyak proyek. Selamat semuanya, luar biasa. Dan terima kasih telah berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan distrik, dalam segala kegiatan klub, dalam Ayo Cegah Stunting juga, dan di Bandung. Ya, dan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Haja Ane Susimi Hilmi MPD, Ketua TPPKK Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung. Dan ini sekali seperti kayak Presiden Indra tadi katakan, gerakan Cinta Jamban Sehat melalui kegerakan berkobar. Nah, ini waktu di diskon juga disampaikan oleh Dr. Hasto BKKBN bahwa kita masih harus membangun jamban-jamban. Dan sebenarnya RCBBM kalau mengadakan proyek ini nanti silahkan berkolaborasi dengan Rotary Club Cilacap Wijaya Kusuma. Di Cilacap, ya, masih banyak sekali di sana jamban orang yang tidak punya septic tank ya, karena tanahnya atau apa gitu. Pokoknya sepanjang jalan kalau ke sana katanya penuh. Nah, jadi saya excited sekali dan bersemangat nih untuk mendengarkan dari Haja Ane apa yang dilakukan oleh gerakan berkobar ini yang kita bisa belajar dari Rotary. Dan untuk tutup tahun saya mengucapkan apa ya, dibilang goodbye ya, bukan goodbye ya. It is the of the new beginnings. Dan di sini ada DJ Budi sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai District Governor kita. Halo DJ Budi. Dan di sini ada Pres Indra yang akan menjadi presiden kembali ya. Perpanjang. Jadi langsung nyambung ke DJ Budi. Ya, jadi saya mengucapkan selamat dari Rotary Opens Opportunity Years kepada Rotary Serve to Change Life. Nah, ini RCBBM sudah bersiap untuk mengubah hidup semua orang bersama dengan Haja Ane. Dan semua kita ya, Rotarian semuanya nggak ada matinya sih. 1 tahun selesai ya nyambung aja lagi nanti dengan berikutnya. Jadi selamat untuk acara ini, semoga sukses dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas inisiatifnya yang luar biasa untuk ditutup tahun punya acara yang menarik begini. Selamat kepada RCBBM. Amin. Terima kasih DJ Rosi. Ya, berarti ini ada tugas proyek baru nih nanti untuk periode mulai bulan Juli ya, DJ Rosi ya. Oke. Baik, selanjutnya sebelum Ibu Ane menyampaikan presentasinya, terlebih dahulu PP Dewi sebagai moderator akan membacakan CV dan juga nanti sekaligus memandu acara tanya jawab. Untuk itu dipersilakan PP Dewi. Sebelum saya membacakan CV, saya mohon perkenannya DGI untuk memberikan sedikit kata sambutan saja untuk penyemangat di akhir tahun ini juga untuk membuka. Silakan. Amin. Selamat malam semuanya. Malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali acaranya luar biasa. Acara yang patut kita dukung karena lagi-lagi tingkat hygiene kita itu masih rendah di Indonesia ya, masih apalagi di pedalaman ya. Jadi appreciate sekali untuk Rotary Club Bandung Braga Metropolitan untuk mengadakan acara seperti ini. Kita coba juga nanti kalau bisa ada proposal kita tawarkan ke teman-teman di luar negeri, dalam dan luar negeri, siapa tahu bisa diinisiasi. Sebagai contoh untuk di 3420 ada PP Budi Laksono. Beliau sudah membuat jamban 1,2 juta jamban dan dapat penghargaan dari dunia, dari negara, dapat penghargaan kemarin waktu di Banjarmasin.
Dan cita-citanya membuatnya sampai 20 juta unit. Nah, kalau bisa kita bersinergi, ya kita di distrik kita atau di mana saja, alangkah baiknya. Jadi ini adalah untuk Indonesia. Kalau bisa kita lepas tuh namanya distrik sana, distrik sini. Ini adalah keluarga Rotary yang mana kita harus bersinergi semuanya. Ya, kalau kita antar distrik bisa bekerjasama, antara klub itu sudah tidak ada lagi ya. Dalam satu distrik yang besar gandeng kecil, yang kecil jangan malu-malu. Ayo, saya juga partisipasi ikut yang besar. Jadi seperti DG Rosana katakan pada awal pada saat PCO tahun lalu, unity. Unity is very important to us. Dan maaf saya waktu kebanyakan, jelas mari kita bersama-sama mulai dengan yang baru lagi, dan setelah itu udah baru lagi, sekali Rotary, tetap Rotary. Terima kasih. Terima kasih DGI Budi. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan CV dari Ibu Hajah Anne Susimi Hilmi, MPD, yang saat ini menjadi pembicara kita. Terima kasih Ibu Anne sudah bisa hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadirannya malam ini, cintanya dengan Rotary akan mulai berkibar. Ibu Anne adalah seorang ibu yang banyak sekali berkiprah di organisasi. Pada saat ini beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Cibening Kidul, Kota Bandung, Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Kecamatan Cibening Kidul, Kota Bandung, Ketua Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat Kecamatan Cibening Kidul, Kota Bandung, Ketua Warga Peduli AIDS WPA Kecamatan Cibening Kidul, Kota Bandung, Bunda Literasi dan Bunda PAUD. Beliau menjalani S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris di FKIP Uninus dan melanjutkan S2 ke Pendidikan Bahasa Indonesia ke Universitas Pendidikan Indonesia. Pekerjaan beliau di sini ditulisnya adalah dosen, trainer, dan aktivis sosial. Jadi ini sangat cocok sekali dengan apa yang kita lakukan di dalam Rotary. Saya tidak akan berpanjang-panjang pada Bu Anne. Monggo silahkan Ibu Anne. Pak Tatang, mohon maaf itu share screen-nya. Ya. Untuk yang akan mengontak Ibu Anne, mungkin nanti akan saya tuliskan dengan izin Bu Anne juga email dan nomor HP-nya ya Bu Anne ya. Kami persilahkan Bu Anne, topik yang sangat menarik sekali dan mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi dari para Rotarian yang hadir di sini untuk melakukan proyeknya di tahun yang akan datang. Kami persilahkan. Bu Anne masih di mute, Bu. Ini ya, sudah terdengar suara saya? Jelas? Sudah. Ya, sudah. Ya, baik. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semuanya, salam hormat, salam santun dari saya, juga salam kenal untuk semua Rotary Club Bandung Braga Metropolitan. Yang terhormat kepada seluruh jajaran, para ketua, para petinggi yang ada di Rotary Club, semoga dalam saat ini dalam keadaan sehat selalu, juga semua audiens yang hari ini mengikuti, yang malam hari ini mengikuti, semoga senantiasa diberkahi dan juga diberikan kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan dan juga saya ucapkan terima kasih atas kehormatannya kepada Rotary, terkhusus yang menghubungi saya kepada Pak Tatang, dan tentunya Pak Tatang ini adalah orang yang betul-betul banyak berkontribusi di Kecamatan Cibening Kidul atas nama Rotary. Salam hormat juga untuk Pak Indra,
Pak Indra Jaya, yang tadi sudah menyampaikan, Ibu Dewi, dan juga semua yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, atas nama Kecamatan Cibenying Kidul Kota Bandung yang pernah beberapa waktu yang lalu menerima bantuan, banyak bantuan dari Rotary Club yang kami terima melalui Pak Tatang, Pak Indra, dan kawan-kawan. Juga terakhir saya juga berhubungan dengan Ibu Lani, pernah juga beliau memberikan materinya di kami terkait dengan ekoenzim untuk pengelolaan sampah, dan alhamdulillah ada beberapa dari kami juga sudah melaksanakan itu. Baik Bapak dan Ibu, saya akan langsung saja. Sebetulnya sebelum saya memaparkan, saya mohon maaf sekali apabila apa yang saya paparkan jauh dari sempurna, jauh dari harapan. Ini semata-mata saya ingin berbagi, sebetulnya ingin sharing, dan sebetulnya juga belum banyak yang kami lakukan terkait kegiatan ini, tapi dengan demikian, dengan rendah hati, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, hari ini saya mau menyampaikan tentang gerakan Cinta Jamban Sehat melalui program Berkobar dalam penanganan ODF di Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung. Saya tidak perlu membaca secara deskriptif, tapi yang pasti kita sudah tahu bahwa kita itu perlu ya jamban sehat. Hanya saja di sini karena malam hari ini ada beberapa yang hadir dari kader-kader yang mengikuti program kami di Kecamatan Cibenying Kidul, jadi saya akan ulas sedikit mengenai pentingnya jamban sehat. Kita bisa bersama-sama menyimak bahwa perlunya jamban sehat itu untuk lingkungan bersih dan sehat itu sudah pasti, definisi lainnya tidak perlu saya uraikan. Selanjutnya ini jamban sehat itu fasilitas, mohon maaf ya ini sedikit agak jorok ya berbicara tentang ini, buang air besar milik sendiri atau bersama nih ya. Tetapi di sini sangat jelas bahwa salah satu indikator dari jamban sehat itu harus memiliki saluran pembuangan air yang tertutup. Nah ini menggunakan tangki septic atau septic tank atau yang kita kenal dengan SPAL juga ya, saluran pembuangan air limbah. Nah, namun ini faktanya, di Kota Bandung, di Kota Bandung ini adalah penyumbang 35,5 ton tinja tiap hari. Dan sampah ke Sungai Citarum melalui Sungai Cikapundung. Ini Sungai Cikapundung yang begitu panjang gitu ya. Dan Kota Bandung itu satu hari menyumbang 35,5 ton tinja. Yang tentunya ini kalau dikumpulkan tiap hari dalam satu bulan berapa, dalam satu tahun berapa. Dan ini data survei dari Satgas Citarum Harum ya. Nah, itu faktanya ya. Dan ini di Kecamatan Cibenying Kidul di kami. Jadi karena tadi sudah disebutkan bahwa saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, saya memiliki tanggung jawab mendampingi program pemerintah, juga memberikan edukasi kepada masyarakat, terus kepada keluarga untuk bisa menciptakan jamban yang sehat. Jadi istilahnya sudah jangan pernah bosan begitu ya, mengingatkan dan juga mengajak kepada masyarakat untuk menciptakan, membuat jamban sehat. Nah ini faktanya di Kecamatan Cibenying Kidul Kota Bandung yang saat ini kami bina dan saya mendapatkan amanah dengan suami saya di sini, terdapat 25,55% atau sekitar 7.602 kakak yang masih membuang tinja langsung ke sungai. Dan ternyata ada beberapa alasan yang ketika ditanya, kalau kita berkeliling atau bersosialisasi kepada masyarakat, kenapa sih masih buang ke sungai, kan begitu ya. Jadi alasan yang pertamanya karena membutuhkan banyak biaya. Yang kedua, karena tidak ada lahan yang memadai, karena saking padatnya penduduk di Kecamatan Cibenying Kidul. Yang ketiga, membuang ke sungai itu lebih praktis karena mereka kan hidupnya di pinggiran sungai. Jadi rumahnya dekat ke aliran sungai, ya udah buang aja ke sungai, lebih hemat sepertinya. Terus yang terakhir, rendahnya kesadaran keluarga terhadap sanitasi lingkungan. Kenapa yang 4 ini ada? Karena mohon maaf, secara mereka itu punya rumah yang bagus, toilet yang bagus, begitu ya. Bahkan punya kendaraan, punya motor, punya mobil, punya handphone dan lain sebagainya, tetapi tidak punya safety tank. Itu yang lucu.
Jadi di halaman rumahnya bagus, halamannya ada garasi, punya mobil begitu ya. Tapi karena belakang rumahnya ada sungai, mereka lebih senang membuang ke sungai daripada membuat septic tank. Padahal ada. Jadi rendahnya kesadaran keluarga terhadap sanitasi lingkungan ini juga poin yang menjadi alasan. Karena ketika ditanya, ya udah ada deket sungai, ya udah buangnya ke sungai saja begitu. Itu yang jadi miris mungkin alasan-alasan kenapa kepala keluarga yang ada di kami ini membuang tinjanya langsung ke sungai. Dan ini datanya, jadi di Kecamatan Cibenying Kidul itu memiliki 6 kelurahan. Nah ini datanya jumlah kakaknya keseluruhan dari 6 kelurahan itu ada 27.639 kakak. Dan jumlah yang ODF-nya memang sudah 20.000, tetapi jumlah yang belum ODF atau yang masih buang air besar BAB, membuang kotorannya ke sungai itu ada 7.062 kakak. Jadi ini data terbaru dari kami dari per tahun 2020 kemarin ya. Selanjutnya, nah ini hanya untuk perkenalan saja supaya menjadi perkenalan juga bahwa kami Kecamatan Cibenying Kidul ini, kalau di Kota Bandung itu ada 30 kecamatan. Jadi kami itu hanya satu dari 30 kecamatan Kota Bandung begitu. Dan perlu diinformasikan kepada semua bahwa Kecamatan Cibenying Kidul ini lokasinya tidak jauh dari Gedung Sate. Jadi kalau ke Gedung Sate kita cukup waktu hanya sekitar 5-7 menit begitu. Jadi dengan jalan kaki pun tidak nyampe 15 menit. Jadi betapa dibayangkan bahwa ketika masih banyak kepala keluarga yang begitu ya, yang belum ODF atau masih buang air besar sembarangan begitu. Nah ini sungai, 4 sungai yang melintasi wilayah kami, yang menjadi alasan kenapa masyarakat masih membuang tinjanya ke sungai. Ada Sungai Cidurian, Sungai Ciparungpung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cicadas, dan keempat sungai ini aliran akhirnya adalah ke Sungai Cikapundung, yang termasuk ke yang tadi ya, yang 35 ton gitu ya tinjanya yang setiap hari, termasuk dari 4 sungai aliran ini yang tentunya tertampung dari kotoran-kotoran warga yang ada di Kecamatan Cibenying Kidul. Sudah dibayangkan juga ya kalau sekota Bandung tadi ya. Nah ini, jadi sekarang seperti apa dong sanitasi di Kecamatan Cibenying Kidul? Nah ini seperti ini fotonya, begitu ya. Jadi saya ini bergerak sebagai STBM juga, Tani Total berbasis masyarakat, bersumber daya masyarakat, berbasis masyarakat. Artinya kami gitu sebagai dengan kader kader PKK gitu ya. Kadang berkeliling melihat lingkungan. Pak Tatang pernah diajak tuh ya ke salah satu Pak Tatang ya, pernah saya ajak juga nih sebagai bukti ya. Pak Tatang pernah saya ajak ke salah satu terpadat, bahkan gitu ya, Kelurahan Cicadas ini terpadat saya bilangnya jadi enak, terkubur Asia Tenggara. Aduh ya Allah. Dan saya ajak Pak Tatang lihat, saya sampai keliling naik motor gitu ya. Ini sungai-sungai dan di pinggiran-pinggiran seperti ini maaf ya, ada yang si kuning pandai berenang begitu ya. Jadi ini di tengah kota yang tidak jauh dari Gedung Sate, pusat pemerintahan Jawa Barat, tidak jauh dari pusat pemerintahan Kota Bandung begitu ya. Bahkan istilahnya betul-betul jalan provinsi gitu ya. Dan ini sungai-sungainya seperti ini, pinggiran-pinggiran sungai yang 4 sungai tadi itu seperti ini. Banyak kotoran-kotoran manusia yang kalau hujan gitu ya terbawa banjir. Nah seperti kemarin 2 hari yang lalu kita banjir nih, ada beberapa yang meluap, beberapa RW meluap, dan ya itu seperti itu airnya. Dan kalau ketika musim kemarau ya kering begitu, dan itu semakin terlihat begitu. Jadi foto-foto ini biasanya diambil ketika musim kemarau sehingga terlihatlah sungai-sungai di sekitar lingkungan di Cibenying Kidul ini. Nah ini gang-gangnya. Nah Pak Tatang pernah diajak nih kayak gini ya Pak Tatang ya, naik motor. Dan jadi di depan rumah langsung kali dan kotoran itu dibuangnya ke situ begitu ya. Jadi walaupun memang toiletnya di rumah, di dalam rumah toiletnya begitu, tapi ya itu tidak ada spal gitu. Baik, selanjutnya, nah ini tentunya kita sudah ketahui, saya percaya bahwa audiens di Rotary ini sangat mementingkan kesehatan begitu ya. Jadi kalau resiko bagi warga tinggal di bantaran sungai ini yang selalu kami khawatirkan gitu ya.
sumber air bersihnya juga tercemar, terus bila banjir masuk, 2 hari yang lalu kita ada beberapa RW yang kebanjiran, akhirnya air sungainya meluap, masuk ke dalam rumah, terus lingkungan sekitar rumahnya juga pasti kurang sehat, rentan berbagai penyakit. Nah, ini seperti ini kejadiannya. Jadi kalau sungai ini meluap, ya pasti ke dalam rumah. Nah, ini saya gambarkan tinjanya, kebayang kalau sudah nyampur dengan air ini, masuk ke dalam rumah, terus tinjanya mengandung beberapa juta bakteri, virus, parasit, kita sudah tahu. Dan inilah salah satu, ini baru salah satu dari akibatnya. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu saya sangat berterima kasih sekali kepada Rotary memberikan bantuan edukasi buat para kader, ya. Jadi ada media edukasi penyuluhan untuk cegah stunting. Cegah stuntingnya berupa lembar balik materi yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Nah, andai kata ketika masyarakat ini diedukasi terkait dengan stunting, yaitu mungkin pola makannya tetapi kalau pola lingkungannya seperti ini, saya kira stunting akan terus berlanjut. Karena seperti kita ketahui bahwa salah satu mencegah stunting itu adalah 3 pola. Yang pertama adalah pola makan, yang kedua adalah pola hidup, yang ketiga adalah lingkungan yang bersih dan sehat. Tentunya 3 hal ini yang akan mohon maaf, Rotary Tigor, mohon di-mute. dan inilah salah satu yang akan mengakibatkan berdampak ketika lingkungan kita tidak bersih seperti yang tadi, kasus ini tidak akan terhindari. Nah, ini Bu Ana, sebentar Bu Ana. ya, Stop dulu gimana? sebentar dulu. Ini ada gangguan sebentar. Lagi saya telepon orangnya nih. Ada gangguan sebentar nih, ada yang nggak mood. Rotarian Tigor, mohon di-mute. Dimati dari saya aja. Kayak di mute-nya. Maybe tomorrow we will both understand. Mungkin host bisa mute all. Bu Dewi, PP Tatang bisa mute all. Bu Dewi hostnya di mute Bu Dewi. Maaf, ini saya screen-nya nggak kelihatan sama sekali mute-nya di mana. Ada yang bisa kasih tahu nggak? Oke, sebentar. Saya lagi telepon Pak Tigor. Mute all-nya saya nggak kelihatan. Sebentar. Sebentar, saya telepon istrinya Pak Tigor coba ya. Barusan Pak Tigor mute tuh, sekarang unmute lagi. Pak Tigor. Karena dia ke beliau di telepon, jadi kadang-kadang kan ini ya kepencet. Ini saya nggak kelihatan, tadi kelihatan yang mute all, sekarang hilang, tidak bisa, saya nggak bisa lihat. Sudah mute sudah sekarang. hilang, suara bocornya sudah hilang. Baik, Bu Ana, dilanjut tapi diulang sedikit Bu, tadi keganggu. Oh, baik. Terima kasih Pak Tatang. Saya lanjutkan bahwa apabila kejadian yang seperti yang sebelumnya ini gitu ya, apabila hal-hal ini terjadi, maka stunting di kita akan terus bertambah begitu. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa stunting itu bisa dicegah dengan pola makan, pola hidup, dan juga lingkungan yang bersih dan sehat. Seperti yang sudah di Rotary lakukan beberapa waktu yang lalu, salah satu ikut turut cegah stuntingnya dengan memberikan waktu itu kepada kami itu ada susu begitu ya, ada bantuan susu begitu. Berarti kan untuk pola makan ya, untuk nutrisi lah ya. Terus selanjutnya ada bantuan juga media edukasi, ada pelatihan kader. Artinya berarti ada upaya bahwa dari Rotary ini, si kader-kader ini mengedukasi masyarakat supaya tahu bagaimana nih cegah stunting nih, pola makan. Karena yang saya lihat kemarin memang medianya itu adalah media untuk menjelaskan tentang pola makan cegah stunting. Cegah stunting untuk mengoptimalkan di 1000 hari pertama kehidupan anak. Hanya saja mungkin di sini PR-nya, karena tadi yang saya bilang untuk cegah stunting itu ada pola makan, pola hidup, dan juga ada lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, ini juga mungkin perlu diperhatikan nih poin yang ketiga, karena kalau misalnya pola makan udah oke, misalnya pola hidupnya dia sudah disiplin, misalnya makannya 3 kali sehari,
terus lagi misalnya ibunya sudah dapat edukasi, terus sudah melalui perawatan misalnya pemantauan dari tenaga medis gitu ya. Tetapi ketika lingkungannya belum diselesaikan, maka stunting ini akan terus berjalan begitu. Sehingga begitu ya. Sehingga nih seperti di sini di Bandung, Kota Bandung ini kan belum ODF ya. Jadi belum, masih banyak yang yaitu seperti kasus yang tadi. Jadi di Kota Bandung angka stuntingnya masih tinggi, masih 25,8%. Nah ini, tetapi nih di Kecamatan Cibenying Kidul pun sampai saat ini ada 238 balita. Ini data Februari 2021. Dan ini belum terhitung dengan bagaimana kondisi ibu menyusuinya, bagaimana kondisi ibu hamilnya, belum kami data untuk diupdate data lagi. Jadi artinya bahwa ketika salah satu penyebab si stunting ini belum terselesaikan, maka stunting ini nggak akan selesai-selesai begitu. Nah, ini adalah upaya dari kami terkait dengan bagaimana ODF ya, Open Defecation Free. Jadi untuk stop buang air besar sembarangan. Jadi harapannya si ODF ini kan di Kecamatan Cibenying Kidul ini semua kepala keluarga bisa 100% memiliki jamban sehat gitu ya. Nah, ini program yang kami baru tawarkan. Jadi sebetulnya ciptakan jamban sehat dengan berkobar ini Pak Tatang dan Bapak Ibu semuanya. Ini sebetulnya baru kepikirnya karena Pak Tatang nge-WA aja. Bu Anu tolong dong beri materi di di Rotary, materinya apa sih yang inovatif? Tadi saya bingung ya. Karena begini, kami sudah melaksanakan berkobar. Jadi berkobar ini berbagi koin barokah ini untuk peningkatan dana sehat di Posyandu. Jadi kami ada Pokjana Posyandu namanya ya, kelompok kerja operasional Posyandu, ada Sekcam, ada sekretaris kecamatan, ada saya ketua TPPKK, ada Pak Camat juga, dan juga ada semua seluruh lintas sektor dengan puskesmas juga untuk meningkatkan dana sehat, artinya dana yang swadaya masyarakat untuk memfasilitasi kesehatan masyarakat. Dan kami launching nih, mengeluarkan sebuah program namanya berkobar, berbagi koin barokah. Tetapi, dan alhamdulillah responnya sangat baik begitu. Nah, ketika kemarin Pak Tatang menghubungi Bu Anu dong ini, oke, baik. Saya sekarang malam hari ini akan menawarkan atau istilahnya promosi lah ya, sebelum launching berikutnya di Kecamatan Cibenying Kidul. Jadi kalau launching berkobar untuk dana sehat di Posyandu sudah kami laksanakan. Nah, anggap saja bahwa ini adalah sosialisasi pertama khusus untuk Rotary, juga mungkin nanti akan saya kembangkan juga untuk proposal ke para CSA selanjutnya begitu, mengenai jamban sehat dengan berbagi koin barokah. Dan seperti inilah berkobar ya. Berkobar, berbagi koin barokah adalah sebuah kegiatan yang mengupayakan hadirnya jamban sehat melalui penggalangan dana swadaya masyarakat yang bersifat sukarela. Dana yang terhimpun dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menciptakan jamban sehat. Ini harapannya untuk sesi yang kedua. Jadi yang sesi pertama itu untuk Posyandu, si berkobar ini. Dan tentunya alhamdulillah sudah berjalan dan sudah mendapatkan respon terbaik. Bahkan apresiasi dari para CSR juga lumayan. Sudah ada titik terang begitu ya. Dan sekarang mungkin untuk cegah stunting yang selanjutnya gitu ya. Ini koin barokah ini kita upayakan untuk pembuatan jamban sehat. Nah, sumber dana berkobar ini yang pertama swadaya masyarakat, harapannya seperti yang sudah dilakukan dan sekarang juga sedang berjalan. Ini sudah 50% dari jumlah kepala keluarga dari suatu lingkungan RW sudah berpartisipasi. Swadaya masyarakat yang bersumber dari kemitraan dengan dunia CSR juga sudah. Kemarin kita sudah membuat MOU perjanjian, ada sebuah namanya Eco Racing ya. Ini CSR ini memberikan bantuan sebesar 30 juta per bulan. Nah, ini kalau diuangkan 30 juta ya kalau diuangkan. Tapi karena kami tidak ingin berbentuk uang, akhirnya berbentuk panganan, nah begitu ya. Jadi kemarin berbentuk suplemen dan juga berbentuk susu yang dibagikan kepada sasaran stunting, baik itu balita maupun ibu hamil dan juga ibu menyusui begitu. Dan nanti secara kontinu mereka akan melakukan hal itu. Jadi nanti karena memang bentuknya panganan untuk cegah stunting, jadi apakah nanti bulan depan itu memberikan misalnya
makanan B2SA ya, baik itu karbohidratnya, proteinnya dan lain sebagainya untuk para sasaran stunting ini. Dan tentunya ada juga CSR yang memberikan inspirasi juga kepada kami, memberikan celengan, memberikan bantuan celengan sebanyak 1.000 dan itu juga masih kurang gitu ya. Jadi si celengan-celengan ini yang nantinya untuk koin. Nah, nanti akan saya ada berikan gambaran juga ya penjelasan urainya. Terus yang selanjutnya ada sumber dana dari donatur dan para dermawan yang tentunya berinisiatif untuk bantu. Seperti inilah gambarnya. Jadi ini celengan ini adalah bantuan dari CSR, dari donatur yang memberikan celengan-celengan ini nanti akan dibagikan kepada semua kepala keluarga. Nah, kepala keluarga yang ada di wilayah kami dan ini masih belum cukup dan masih banyak yang minta. Jadi ini barangkali apakah dari Rotariin juga ada tergerak gitu ya mau ngasih celengan gitu semua gitu ya buat berkobarnya. Jadi si kegiatan berkobar ini agar memudahkan bukan meringankan gitu ya. Artinya semua masyarakat ini ingin berdonasi, ingin sekali memberi tetapi mungkin dengan segala keterbatasan, dengan istilahnya kalau dinominalkan di masyarakat kami ini, wah 1 juta, wah besar ya, 100.000 aja besar begitu ya. Tetapi kalau dengan koin-koin seperti ini, sisa uang belanja atau misalnya ada uang-uang receh-receh yang tercecer di rumah, akhirnya dimasukkan celengan dan ketika nanti 1 bulan 1 kali, ada yang 1 pekan 1 kali, ada kader yang berkeliling gitu ya. Kader PKK, kader Posyandu yang berkeliling mengumpulkan celengan itu dan dikumpulkan jadi seperti ini. Dihitung begitu. Jadi ini sudah berjalan dan peruntukannya untuk dana sehat untuk mengatasi stunting begitu salah satunya. Dan kalau kegiatan berkobar ini dilanjutkan dengan adanya pembuatan jamban sehat alangkah baiknya begitu. Dan inilah seperti ini kegiatan di warga dan ini sudah berjalan. Nah, seperti ini juga mendapatkan dukungan. Kita sudah launching berkobar kemarin untuk dana sehat yang di Posyandu. Terus didukung juga ada Pak Camat dan juga ada pihak ketiga dan ini Ibu Wali Kota diresmikan langsung oleh Ibu Wali Kota dan beliau sangat menyambut baik begitu ya dengan program ini dan harapannya memang betul-betul ini dari oleh dan untuk masyarakat begitu. Ditambah juga ada orang-orang yang betul-betul membantu sukarela membantu untuk kegiatan ini. Nah, ini masyarakat kita karena memang ini adalah betul-betul swadaya masyarakat, jadi si kain celeng ini dari tiap rumah diberikan 1 kakak 1 rumah begitu ya. Jadi nanti si koin-koin barokah itu, koin-koin sedekahnya dikumpulkan di celengan, terus nanti dikumpulkan, diambil oleh kader, nanti dihitung, dikembalikan lagi seperti itulah begitu. Dan itu luar biasa antusiasnya begitu ya. Yang asalnya uang receh, uang Rp100, 200, 500, tetapi ketika terkumpul bisa dalam 1 minggu itu ada yang sampai 700.000, ada yang sampai bahkan di 1 RW itu ada sampai 4 juta dalam 1 minggu begitu. Jadi luar biasa dan itu adalah diperuntukkan yang awalnya untuk dana sehat, pencegahan stunting, untuk PMT, peningkatan pelayanan kepada masyarakat mengenai kesehatan. Juga mungkin saat ini saya ingin melanjutkannya untuk jamban sehat. Nah, ini seperti ini kegiatan di kami. Jadi sudah kita memiliki 87 RW ya, sekecamatan Cibenying Kidul, 6 kelurahan, 87 RW dan ini semua dikoordinir oleh ketua RW, ketua Posyandu yang ada di wilayah kami. Nah, ini sedikit mungkin video yang ingin saya tampilkan terkait kegiatan berkobar di salah satu RW. Nggak mungkin ya 87 RW ditampilkan di sini ya. Jadi hanya salah satu RW saja supaya bisa menginspirasi kepada
Ya, baik, seperti itulah mungkin salah satu contoh kecil gitu ya, kegiatan berkobar yang sudah dilaksanakan, yang diperuntukkan untuk dana sehat gitu. Yang selanjutnya saya ingin jamban sehat begitu ya. Dan ini jamban sehat dengan berkobar. Nah ini ada beberapa yang memang swadaya, dan juga ada program bantuan dari pemerintah juga namanya PIPPK. Kalau di Kota Bandung ada program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan. Jadi sudah berlangsung, ada karena memang kita target di Kota Bandung ini memang percepatan ODF ini di tahun ini, jadi lagi gencar, tapi memang betul-betul butuh proses, butuh anggaran yang besar, dan sungguh tidak tercover oleh pemerintah. Jadi sebetulnya besarannya harusnya banyak swadaya dari masyarakat. Terlebih lagi gitu ya, kami memiliki warga-warga yang kurang mampu, yang tidak bisa melaksanakan membuat jamban sehat ini secara mandiri, jadi sangat perlu dibantu. Dari 7.000 lebih kakak ini ada sekitar 30% yang memang kepala keluarga yang harus dibantu, yang tidak bisa melakukan secara mandiri. Yang lainnya bisa dilakukan secara mandiri gitu ya, seperti ini gitu ya, gotong royong kemasyarakatan, gotong royong kemasyarakatan, ada juga bantuan dari pemerintah, ada septic tank komunal dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kesimpulannya, kesimpulan dari saya pada malam hari ini, saya sudah berbicara panjang lebar. Aksi perubahan itu betul-betul melalui proses ya, harus sungguh-sungguh. Kalau kita ingin berubah ya, walaupun mungkin dianggapnya terasa sulit, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Semoga aksi perubahan melalui kegiatan berkobar, berbagi koin barokah ini dapat menciptakan jamban sehat ya, melalui partisipasi, dukungan pembiayaan maupun dukungan sarana dan prasarana dari masyarakat, dari para pelaku usaha dalam bentuk kemitraan atau CSR. Dan tentunya harapannya semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan berkobar, menunjukkan adanya peningkatan kepedulian sosial di tengah masyarakat untuk menangani ODF ya. Dan saya juga menutup penyampaian ini sebelum mungkin nanti juga saya persilakan kalau misalnya ada pertanyaan ataupun yang sekiranya bisa saya jawab gitu ya, atau sekiranya ada pertanyaan, tentunya saya berharap sekali saya sampaikan di sini. Saya ingin mengajak kepada semua yang hadir di sini, terkhusus yang kami hormati dari Rotary Club beserta jajarannya yang sungguh luar biasa, yang tidak pernah kami lupakan segala kebaikannya, segala bantuannya telah kami terima selama saya kenal dengan Pak Tatang, walaupun bukan selama ya, baru kenal dengan Pak Tatang, baru beberapa bulan dengan Pak Tatang begitu ya. Kami sudah menerima banyak bantuan, bahkan saya lupa tadi, maaf ya, kolase fotonya belum saya masukkan, ucapan terima kasih buat Rotary-nya. Ada foto-fotonya Pak Tatang yang kemarin saya memberikan. Saya lupa tadi apa ya yang belum saya masukkan. Aduh, nanti di sesi selanjutnya saja ya. Jadi memberikan bantuan-bantuan dan juga perhatian untuk kami kepada Cibejing Kidul gitu dari Rotary. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dari ucapan atau perkataan yang kurang pantas. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Ane, paparannya sangat menarik. Memang mungkin untuk yang belum biasa mendengarnya agak sedikit bingung, tapi alhamdulillah insya Allah kami dari Rotary Club atau member dari Rotary Club sudah biasa dengan dengan hal-hal ini, karena saya ingat benar mungkin sekitar 15 tahun lalu saya itu berusukannya saya di Padasuka, Bu, bersama Bu Aang. Ini kalau nggak salah Bu Aang juga hadir di sini. Itu adalah kader saya yang pertama, jadi saya ingat sekali.
Ini ada pertanyaan di chat dari DGI. DGI, mangga DGI kalau mau ditanyakan langsung silahkan. Ya, punten, pada naroskan eta bisa Sunda. Desain daripada jamban seperti apa yang dikehendaki? Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi untuk desain jambannya sih sebetulnya kita sederhana, hanya ada 3 Pak. Kita ingin septic tank komunal, begitu. Ada septic tank yang memang mandiri. Terakhir juga ada septic tank yang pelika ini ya. Tetapi yang ketiga ini kami masih sangat masih diolah. Jadi pelika ini contohnya, saya maaf izin share screen lagi ya Pak ya? Iya, silakan Bu Ana. Saya izin share screen lagi. Jadi untuk jamban sehatnya kami hanya membutuhkan pembuatan septic tank saja Pak. Jadi si septic tank ini seperti yang contoh di gambar ini sudah kami lakukan begitu. Ini adalah contoh yang sudah kami buat, hanya seperti ini saja. Oh, loadingnya lama. Ada nge-lag. Yes. Nge-lag. Udah ya. Nah, ini yang septic tank. Nah, ini kami hanya perlu ini seperti ini Kak. Di kami itu Pak jalan-jalan tuh banyaknya gang-gang seperti ini ya, gang gitu ya, gang seperti ini. Jadi di gang-gang seperti ini karena untuk menghemat karena lahan juga terbatas begitu ya. Akhirnya di gang-gang seperti ini kita buat septic tank komunal, tapi dengan dicor seperti ini begitu. Jadi ini ya seperti inilah kalau coran. Jadi nanti ada 2 tangki gitu ya. Dan ini bisa muat sampai 8 sampai 10 kepala keluarga. Jadi nanti salurannya dikecilkan begitu. Nah, ini yang sudah berjalan. Kalau ini contoh ada septic tank komunal yang pakai ini Pak, pakai tabung. Nah, ini pakai tabung, pakai apa namanya? Kayak Fiber. tabung. Betul, pakai fiber. Ya, kalau ini dicor, kalau ini pakai fiber. Jadi ini juga kita sedang berlangsung. Dan ini yang terakhir yang tadi saya bilang pelika. Pelika itu ini adalah penghancur limbah kakus gitu ya. Ini digantung supaya tidak ngebongkar, tidak ngejebol saking rumahnya memang mepet ke sungai. Tetapi ini si tabung ini kami masih melalui proses. Karena kalau tabung ini sifatnya nanti ada 2 tabung. Tabung yang pertama kotoran pertama. Jadi di sini ada batu apungnya Pak. Nah, nanti si kotoran pertama ini ngalir ke tabung yang kedua dan nanti airnya sudah jernih. Nah, air tetap ke sungai kalau ini. Nah, si pelika ini airnya tetap ke sungai. Ini juga hasil LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Jadi istilahnya inisiasi warga lah ya. Inisiasi warga menciptakan septic tank gitu supaya tidak ngebongkar, tidak harus ngejebol tanah gitu saking mepetnya rumahnya ke belakang sungai begitu nggak ada lagi lahan. Akhirnya salah satunya caranya begini. Jadi si tinjanya ke tabung pertama, terus ke tabung kedua, dan air dari tabung kedua itu keluarnya ke sungai. Hanya ini masih dalam proses Pak, belum bisa banyak kami laksanakan. Ini kita hanya buat sampel-sampel saja, karena di airnya sekarang lagi proses penelitian supaya pada saat ke sungai itu sudah tidak mengandung bakteri sama sekali. Jadi masih, iya betul, masih terus diulang-ulang begitu supaya si air yang keluar tetap akhirnya tidak mencemari sungai. Jadi kalau pola yang ini kan sudah pasti ya tidak akan sama sekali tidak akan mencemari sungai. Jadi betul-betul tertanam di sini lah ya, tertanam di sini tidak keluar tidak mencemari lingkungan. Tapi kalau yang ini airnya masih keluar ke sungai, tapi kami usahakan sekarang menggunakan batu apung dan menggunakan cairan yang memang nanti akan membunuh bakteri yang ada di dalamnya begitu. Seperti itu Pak mungkin untuk untuk gambaran jamban sehat. Saya tadi sudah jelaskan bahwa di kami ini sebetulnya kalau untuk toiletnya, nah ini untuk toiletnya sudah pada umumnya. Jadi tiap rumah sudah memiliki toilet. Sudah memiliki kloset yang memang pada umumnya, kloset yang standar ya, kloset bebek, kloset bahkan
ada beberapa keluarga yang sudah menggunakan kloset duduk, tapi itu membuangnya ini yang jadi permasalahan. Septic tanknya atau spalnya ini yang nggak punya. Begitu. Jadi untuk bagi yang keluarga-keluarga yang mungkin yang mampu, kita gerakan, kami sosialisasi terus-menerus begitu. Dan akhirnya banyak masyarakat, keluarga-keluarga yang tergerak, akhirnya secara mandiri, istilah kalau orang Sundanya mah, kedah kersa gitu ya, harus mau mengeluarkan kocek, mengeluarkan uang. Rata-rata tuh ada sekitar 6 juta sampai 7 juta ya kalau ngebongkar rumahnya itu toilet klosetnya toiletnya dibongkar begitu ya. Harus pasang ngebongkar keramik ini lagi begitu ya. Tetapi bagi sasaran kami ini jadi ada 3 sasaran. Yang pertama kalau mandiri, kalau orang keluarganya mampu ya berarti mengerjakan sendiri, membuat septic tank sendiri, diedukasi. Yang kedua bagi keluarga-keluarga yang tentunya perlu dibantu begitu ya. Perlu dibantu. Nah ini jadi PR begitu yang tadi yang kurang mampu, yang tentunya butuh perhatian begitu. Terus lagi ada keluarga-keluarga yang memang sudah mampu tetapi ya itu tadi belum paham. Nah, itu belum paham. Dan akhirnya kalau yang deketan kayak gini buat septic tank komunal, jadi ada 10 kakak gabung, bahkan dengan sedikit ada bantuan biaya dari pemerintah juga gitu ya, tetapi tetap masih perlu bantuan dari pihak ketiga yang peduli dengan adanya jamban sehat ini. Begitu Pak, sepertinya gambarnya. Nuhun pisan. Sami-sami Bapak. Terus satu lagi saya tanya yang ini yang selokannya sempit-sempit yang itu apakah bisa diusahakan di glontor, di flush ya, pakai entah truk atau apa secara reguler supaya tidak menetap di situ. Nah, itu akhirnya karena sulit kendaraan masuk. Jadi di kami itu Pak banyak sekali gang-gang sempit, gang senggol yang untuk akses ke situnya susah. Akhirnya banyaknya gotong royong aja diangkut gitu. Jadi dikeduk ya dibersihkan bareng-bareng gitu, jadi diangkut begitu. Jadi si jamban-jamban yang kurang yang gang-gang yang sempit itu akhirnya kita bareng-bareng Pak. Ada ada jumsi, ada nah seperti ini nih. Nah betul ya seperti karena ini susah, ya betul seperti ini susah. Akhirnya jadi ada kadang tiap hari Jumat bebersih bareng, nanti diangkutin sampahnya gitu, seperti itu aja. Susah Pak kalau misalnya untuk kendaraan masuk ke sini nih kayak gini, itu susah. Kita aja ini untuk jalan nih, untuk berjalan di pinggiran ini gitu. Ini hanya untuk 1 orang dan ini belakang rumah dan itu ngeliling sampai ke depan rumah. Bahkan kayak kemarin ketika banjir itu ya meluap, jadi nanti masuk ke bagian rumah dari sini. Ini ini kota Bandung begitu, dan ini realita dan nggak bisa ditutupi gitu. Dan tidak jauh dari pusat kota gitu. Jadi kalau ke pinggirannya kayak gini. Nanti ditunggu Pak mau main-main ke Cibenying Kidul, mau belusukan ya Bu. Belusukan ya. Saya Pak. Jadi saya biasa memang harus bisa naik motor Pak. Jadi tidak ada istilah saya pejabat pakai mobil gitu ya. Terus hanya lihat-lihat nggak bisa. Jadi harus bawa motor. Suami saya itu kalau Pak Camat ini keliling pakai sepeda Pak. Jadi pakai sepeda ini di Bandung loh ya. Pakai sepeda harus masuk gang begitu, dan ketika ada jumsi hari Jumat bersih dan bebersih itu ya ngeruk kayak gini-gini ikut juga gitu dan luar biasa begitu. Ya, nuhun pisan. Amin. Terima kasih Bu Anne. Ini ada apresiasi ada pernyataan sih dari PP Karlina, Ibu Karlina dari Rotary Club Bandung Kota Kembang. Katanya saya pernah mendengar ceramah Bu Neti sebagai istri Gubernur Jabar saat itu menyampaikan bahwa Cikapundung adalah jamban terpanjang di dunia. Saya tahu mendengar paparan dari Bu Anne. Dan DG Rosi menyampaikan apresiasinya banyak sekali, banyak apresiasi di sini. Ini membuka wawasan, semangat untuk melakukan fokus hygiene dan air bersih. Mungkin itu bisa dipikirkan juga ya DG Budi.
Oke, ada pertanyaan lain dari para Rotarian sekalian? Itu dari Boleh DGF. saya bertanya? Silakan. Oke. Saya memang banyak terlibat dengan sahabat saya PP Budi di 3420. Semangatnya luar biasa dan mungkin sekali-sekali saya juga akan bawa masalah di Kecamatan Cibeuring ini supaya bisa jadi paket nasional sekalian. Karena saya dengan PP Budi 3420 itu menggalang tidak hanya lewat Rotary, lewat teman-teman NGO yang lain untuk bisa mencapai target. Kalau tadi di JE Budi udah 1,2, memang di bagian bumi Nusantara ini masih banyak. Kalau kita jalan di Kerawang itu juga luar biasa. Sepanjang sungai itu ya isinya bambu untuk buang kotoran manusia langsung ke sungai. Ya memang kesadaran masyarakat harus kita pupuk terus. Tapi yang saya ingin tahu, Ibu Ane, itu pemerintah daerah hadir nggak di Kecamatan Cibeuring itu dengan kesulitan masyarakat seperti ini? Jadi saya tahu Bapak adalah camat. Camat adalah mata dan telinganya pemerintah daerah. Tapi apakah dana yang digelontorkan pemerintah daerah cukup di sana? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Saya izin share lagi ya. Izin share ada PPT lain terkait ODF ini ya. Baik, terima kasih Bapak. Tentu saja kami pemerintah Kota Bandung begitu ya sangat sangat intens, terutama saya tidak akan bisa duduk di sini menyampaikan ini kalau saya mungkin hanya duduk saja atau saya hanya diam saja atau saya karena memang saya di sini tergerak ya karena suami saya memberikan mendapatkan amanah di Kecamatan Cibenying Kidul sebagai pemerintah begitu, dan pemerintah Kota Bandung pun tidak tinggal diam dengan ini gitu ya, meskipun dengan segala keterbatasan tetapi ada upaya yang sudah dilakukan. Ini saya sekilas lagi, ini juga foto Pak Camat ya Pak. Ini suami saya yang bakal jadi tahu. Terus di sini ini yang data OD ini, ini masih data jumlah kepala keluarga. Ini ada di sini ada 3 nih jumlah kakak yang tidak memiliki itu ada dari jalur PDAM, ada DPK dari CSR nih ya, ada di sini ada data. Nah, tapi yang ingin saya lihatkan adalah nih pelaksanaan ODF PIPPK kelurahan. Jadi sekali lagi kita di Kecamatan Cibenying Kidul ini memiliki 6 kelurahan. Nah, saya sampaikan lagi 87 RW dan ini adalah titik-titik yang perencanaan pelaksanaan ODF atau jamban sehat atau septic tank ya untuk di kelurahan tahun 2021. Dan ini penerima manfaatnya jumlah kakak hanya 554, dari tadi berapa? 7.064 PR gitu ya. Baru tersentuh 500 kakak saja gitu ya. Ini dari anggaran pemerintah ya, PIPPK, namanya PIPPK, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan. Terus di sini juga, nah ini ada PIPPK nih itu ya. Jadi ada penerima sumber dana 554. Nih. Terus ini swadaya belum saya isikan begitu karena memang ini belum ada total jumlah yang jelas gitu. Artinya kalau swadaya itu biasanya banyaknya tenaga, baru tenaga dan lain sebagainya. Nah, ini pembiayaan yang kemarin untuk septic tank yang menggunakan tangki. Ini harga per paketnya jelas sekali, per orang per rumahnya 2,5 juta. Ini yang sudah diakumulasi, jadi diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat karena memang PPK ini memang langsung ke masyarakat ininya pembiayaan. 1 RW itu 100 juta, tapi tidak untuk semua untuk ini ya. Terus nah ini untuk Kelurahan Cicadas ini untuk tahun 2021 yang sekarang berlangsung ya, yang tadi foto-foto sedang berlangsung ini
Untuk RW-nya, untuk LPM-nya ada biaya, ini dari PIPPK berapa, terus untuk Ciputra dari 6 kelurahan, ini tuh. Semua pembuatan septic tank, ini udah upaya pemerintah, ini anggaran dari betul-betul dari APBD Kota Bandung melalui program PIPPK. Jadi hanya seperberapa ya, kalau misalnya Cibenying Kidul punya PR-nya 7.000 lebih kakak, baru tersentuh 500 kakak. Jadi masih PR-nya masih banyak, masih ada 6.500 kakak yang menunggu dan itu entah tahun kapan selesainya. Begitu keburu Ya, stuntingnya saya kira tinggi. itu Rotary Club Bandung Siliwangi itu PP Tatang. Memang harus saya siap. Metropolitan BDG, bukan Siliwangi. Metropolitan. Maaf. BN Metropolitan, Bandung Metropolitan. Salah. Raga Metropolitan. Saya siap ikut memikirkan PP Tatang. Ah. Anda Ada di depan. Amin. Ya. Mas Indra, catat Mas Indra. Ini Mantoro siap support. Ya. Catat nih. Pokoknya kalau berbuat baik untuk ini kan Republik Indonesia ya, mungkin pas presiden yang di Amerika sana juga bisa ikut memikirkan ini. Ini adalah PR kita yang banyak. Ya, amin. Saya berdoa saja, amin ya. Di ibu kota negara aja di Jakarta, kalau kita jalan ke utara, wah itu nggak sama problemnya. Oh ya, gitu, sama. Tanjung Priuk ya. Sama. Sami Mawon ya. Jadi memang ini tantangan kita. Jadi jangan kita memtertawakan diri sendiri, kita harus bekerja. Kalau saya gitu aja. Saya kira kita perlu dukungan juga oleh DGI Budi nih. Ya. Kita ikut mikirin rame-rame yuk. Ya, seperti itulah. Ini kami juga karena saya juga tim penggerak PKK mendampingi program pemerintah nih ya. Ini kelilingnya kami, ini dari kecamatan, dari pemerintah seperti ini. Kalau keliling tuh ya sempatnya foto, mantau. Ya, ini kegiatan setting yang sedang dilaksanakan saat ini. Ini ada kita monitoring begitu ya. Nah, memang anggaran PIPPK ini langsung ke kelurahan dan di ininya oleh RW masing-masing gitu. Nah, seperti ini begitu Pak. Jawabannya. Terima kasih. Sangat informatif, luar biasa. Ini perlu dedikasi dan kerjaan yang penuh pengorbanan oleh Ibu Camat, ini luar biasa. Ya. Setuju. Terima kasih semuanya. Ini waktu sudah menunjukkan hampir jam 9.30. Bukan karena tidak cinta, tapi karena juga waktu yang berangsur malam. Saya rasa semua yang ada di chat adalah apresiasi. Mungkin kalau bisa saya meminta kata-kata motivational dari DG Rosi terakhir nanti boleh ditutup oleh DGI Budi untuk benar-benar memotivasi kita, terutama Rotary Club di Kota Bandung. Mudah-mudahan ini bisa menjadi proyek sekota Bandung. Kalau mudah-mudahan area Bandung saya harapkan. Silakan DG Rosi, kita dalam puncaknya sebelum kami menyerahkan sertifikat, nanti mungkin DG Rosi juga bisa menyerahkan sertifikat kepada Ibu Anne. Pak Tatang disiapkan saja, jadi yang akan menyerahkan sertifikat adalah DG Rosi. Silakan DG. Baik, terima kasih PPDW. Kepada Ibu Haja Anne, presentasi yang luar biasa ya, karena dibawakan dengan seseorang yang terjun langsung. Jadinya bukan hanya omong doang gitu ya, tetapi benar-benar kenyataan yang kita semua sebenarnya sedih. Jadi untuk Rotary Club Bandung Braga Metropolitan, Presiden Indra, saya mengucapkan selamat dan semua membersnya bahwa ini acara sangat berguna. Dan saya ingin berpesan begini, karena dengan program stunting misalnya, banyak tantangan yang saya hadapi itu karena merasa ini kan program pemerintah. Kenapa kita harus bantu misalnya ya? Tetapi seperti Ibu Anne bilang, pemerintah hanya bisa menjangkau sedikit. Seperti waktu itu Dr. Hasto bilang, pemerintah cuma bisa menjangkau 30%. Dan
ya 7 area fokus yang kita miliki di Rotary itu semuanya penting ya. Jadi biarpun saya waktu dulu setahun ini fokus kepada ayo cegah stunting, tetap saja semua penting termasuk hygiene dan clean water yang dibawakan yang untuk jamban ini. Jadi ini program kita dan saya mau pesan juga bahwa pihak luar negeri itu pasti akan terkejut-kejut kalau tahu kita nggak punya septic tank, kita nggak punya jamban. Gitu ya. Semuanya siap untuk membantu saya rasa. Nanti di zaman District Governor Budi Suhadi pasti akan siap sangat terjun langsung kepada proyek-proyek. Jadi mari Rotary Club BBM dan yang lainnya di seluruh Bandung ini boleh kita juga jadi fokus kita. Pokoknya 7 area fokus semuanya mari kita bisa bergerak, kita bergerak bersama-sama dengan mitra. Ini saatnya kita nggak sendirian menggandeng PKK. PKK itu luar biasa sekali. Saya bilang selamat ya Bu Ana. Saya kagum sekali dengan TPPKK, lalu Posyandu, lalu pemerintah yang lain, WHO, UNICEF, semua aja. Kita tidak bisa Rotary sendirian. Ya, itulah. Jadi terima kasih atas presentasinya dan semuanya terima kasih partisipasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PP Tatang bisa diperlihatkan sertifikatnya? Ya. Sudah? Ya, silakan di Jirosi. Ya, maafkan saya tutup kamera soalnya masih dari dekat nih ya. Baiklah, dengan ini saya mau membacakan sertifikat yang sebagai apresiasi kami dari Rotary Club of Bandung Braga Metropolitan. Sertifikat diberikan kepada Hajah Ana Susimi Hilmi, MPD, Ketua TPPKK Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, sebagai pembicara dalam webinar Rotary Club Bandung Braga Metropolitan dengan tema Gerakan Cinta Zaman Sehat melalui program Berkobar, Berbagi Koin Barokah dalam penanganan ODF, Open Defecation Free, di area padat penduduk di Kecamatan Cibenying, Kidul, Kota Bandung. Bandung, 25 Juni 2021 dari Presiden Indrajaya. Terima kasih kepada Ibu Ana. Semoga kembali lagi untuk acara berikutnya dan mungkin jadi Rotarian ya. Ini Presiden. Amin. Ya, saya harapkan, kami harapkan demikian di Jirosi. Mudah-mudahan kami bisa mengindak Ibu Ana pada presentasi selanjutnya. Kami akan bicarakan di meeting BCO kita adalah tanggal 9 Juli. Jadi mungkin mudah-mudahan board bisa meeting sebelum itu dan akan memohon Ibu Ana untuk bisa aktif sehingga program ini juga bisa dilaksanakan dengan baik. Insya Allah itu. Mudah-mudahan. Ya, saya mau tambahkan dikit pertanyaan yang mungkin tidak terlalu penting tetapi penting. Ibu Ana berkeliling-keliling naik motor liatin jamban-jamban tapi tetap cantik. Nah, rahasianya itu apa? Diganggang liatin terima kasih. Iya, Pak Tatang nih. Pak Tatang yang sudah tahu sama Bu Leni ya, Pak Tatang ya waktu itu yang kaget. Iya, betul, Pro Lani. Bu Lani, Bu Dokter siapa? Satu lagi? Mira. Ibu Mira. Ya, beliau yang melihat saya naik motor kayak iya, itu keliling lihatnya tidak begitu, ya, betul. tidak begitu mengenakan yang dilihat. Tapi itu kenyataan hidup ya. Itulah tanggung jawab Iya. yang harus Amin. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih ya Ibu ya, salam kenal juga. Ya, salam kenal. Terima kasih sekali di Jirosi. Last but not least, closing remarks lagi dari DGI untuk benar-benar mudah-mudahan kita bisa mendapatkan inspirasional yang terakhir. Yes, we can do it. DGI. Siap. Sekali lagi, nuhun pisan Ibu Hajah Ana Susimi Hilmi. Sekali lagi, Ibu DG
Rosi tadi bilang penampilannya aduhai, tapi mau turun ke tempat-tempat yang kurang kurang berkenan dari saya. Tapi salut atas pengorbanannya dan kinerjanya, mau bekerja untuk masyarakat. Terima kasih sekali. Dan satu lagi, selamat datang in advance untuk menjadi salah satu Rotary Club member di klub mana. Silahkan pilih. Ada 8 klub yang keren di Bandung. RCBBM, RCBBM DJI. Mau BBM sok atau mangga baik. Dan ya, Rotary pada dasarnya ingin sekali berkontribusi lebih banyak lagi, apalagi kalau bersama-sama dengan pemerintah, ya, dengan Pemda atau siapapun juga. Sebab baik Rotary ya maupun siapapun juga, termasuk pemerintah, itu membutuhkan, saling membutuhkan. Ya, jadi mari bergandengan tangan nantinya. PP Tatang bisa dikerjain banyak karena dia bisa kerja luar biasa. Amin. Ya, ke depan mari kita lebih bicara lagi tentang universal values yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Jadi unity dari kita semua akan menghasilkan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Amin. Untuk penutup dan doa, kami persilahkan Presiden Indra untuk menutup dan berdoa sebelum kita semua adjourn. Dan sesudah itu kita foto bersama. Ya. Silahkan Presiden Indra. Ya, baik. Terima kasih PP Dewi. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya malam ini dikatakan webinar ini berlangsung menarik, ya, mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan program-program, bisa dieksekusi dengan program-program nanti ke depannya. Baik, sebelum saya tutup dengan doa, sekali lagi terima kasih kepada DG Rosi, DG Budi, PDG PDG Mantoro, PDG Rido, ya, para EJ, para presiden, para PP, para Rotarian yang sudah hadir, khususnya juga terutama pada Ibu Anu Susimi Hilmi sebagai Ketua PKK Pengarek di Kecamatan Cibunying Kidul atas presentasinya, ya, sangat menginspiratif kita semua. Mudah-mudahan ini ke depan kita masih bisa melakukan atau mempresentasikan program-program yang lain dari Ibu Ana, ya. Baik, untuk menutup acara ini, mari kita tutup dengan doa. Doa saya pimpin secara Islam, untuk yang beragama lain untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawfiqan qabla maut wa rahmatan indal maut wa waqtan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka maut wa min sab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Bel. Teng. Belnya. Bel. Press. Belnya mana, Bel? Lupa. Foto dulu ya, dibuka videonya ya, difoto ya. Siap-siap ya. Oke. Baik, halaman pertama senyumnya yang terbaik 1, 2, 3. Halaman kedua senyum terbaik 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, just info buat Didi dan teman-teman. Kita nanti ada acara apa, Pak Pers Indra di Kecamatan Cibunying? Oh, baksos ini antigen gratis kembali. Jadi ada bakti sosial
antigen. Tanggal berapa itu Mas Indra? Rencana tanggal 17 Juli ya PP Tatang ya. Ya. Untuk berapa orang? Target kita ya sebanyak-banyaknya ya. Kalau klub Bandung tadinya kalau target klub 100, tapi kalau klub Bandung Raya mungkin 200-an. Kalau misalkan ada Bandung Raya yang ikut mungkin 200-an. Berdasarkan pengalaman kita Bu Evi, jadi kita biasanya satu klub itu bisa 100 orang tergantung dana atau sumbangan yang kita dapat. Iya. Kemarin itu boleh ada proposalnya, mungkin bisa. Boleh. Siap. Ya Bu, Bu Ane juga hadir waktu itu ya Bu Yana ya di Pasir Layung ya Bu. Pasir Layung ya. Oh iya, saya boleh mengundang, saya lupa tanggal 28 ini ya, mohon hadir semua RCBBN dan teman-teman Rotarians dan sahabat. 28 Juni jam 8 malam acara terakhir kita fellowship dan ada tribute untuk inspirational Rotarians PP Ana Alicia Badan dan PDG Willy. Habis itu kita fellowship, kita games, kita happy sebelum kita tutup tahun. Siap. Datang semua ya. Kita BCO nih, Diji. Ya, saya ke BCO dulu. Iya. Nanti kita ya, kan, nyambung juga deh. Mudah-mudahan keburu. Iya. Oke. Bu Ana siap ya Bu Ana. Pakai bajunya, dress code-nya fun. Oh ya, kostumnya ya. Bu Ana, ya. Itu Bu Ana ini sedikit aja nih sebelum ditutup. Ya. Sebetulnya kami RC Bandung tuh pernah ingin melakukan hal yang sama, itu bikin septic tank komunal. Tapi waktu itu kalau nggak salah dekat rumahnya PDG Miko di daerah Pajajaran. Namun memang kendalanya kayak tadi banyak penduduk gitu kan. Jadi kalau septic tank itu jadi kayak memotong rumah penduduk. Makanya tadi saya ngeliatin terus dengan presentasinya Bu Ana luar biasa gitu, ternyata bisa dilakukan. Itu bisa sebenarnya pendanaannya kita dari Global Grant itu sangat-sangat bisa. Dibantu di DG. Insya Allah nanti saya pandu nanti, tapi primary kontaknya jangan saya, tapi saya bisa bantu untuk pembuatannya. Gitu. Tuh Bu Ana, jadi Global Grant ya? Iya, itu kan masuk 6 area fokus. Jadi kita punya denah, jadi punya punya skema, punya bagan. Jadi kalau ketika misalnya ini yang padat ini sebagai sini, jadi nanti buat sertifikatnya sebelah mana begitu. Jadi kita punya ininya Bu, punya alokasinya. Jadi Pak Camat pegangannya dengan Pak RW, Pak LPM gitu. Jadi berdiskusi dulu. Jadi misalnya kalau titik ini di sini, di sini, di sini. Jadi kita sudah punya titik fokusnya Bu. Iya. Waktu itu saya menunggu proposal, tapi tidak pernah sampai, ya jadinya terbengkalai, akhirnya sudah pindah presiden. Presiden yang berikut kan punya program lain lagi. Udah buat presiden Lani ya nanti ya. Ini yang saya sampaikan ini jadi proposal ya untuk Rotary ya. Mudah-mudahan Bu Ana. Bu Ana tadi nanti tanggal 17 siap juga ya membuka acara antigen lagi. Siap, insya Allah. Di Widya Tama ya, di Sukapada ya. Di mana Presindra? Mana Presindra? Ya, di Universitas Widya Tama, ininya pusatnya. Iya. Siap. Ini dari klub kita yang masih hadir, siapa aja. Diji, terima kasih sekali. Agi Paul, terima kasih. Terus tadi mohon maaf, PDG Sumantoro, DGI Budi. Tadi yang tidak disebut adalah PDG Rudi. Aduh, kelewat itu tadi. Karena mungkin Pres Indra juga kurang familiar, jadi nggak ini karena beliau masuknya juga di tengah-tengah tadi. PDG. Harus gaul Pres Indra. Jadi PDG tadi ada PDG Rudi mungkin. Nanti saya akan coba japri aja deh untuk PDG. Terima kasih sekali. Udah tidur. Terima kasih. Ya. Tapi Masli masih begadang. Iya. Yang ngoceh terus ya. Ini adalah Bu Ana, ini adalah klub kami. Ini gabungan. Jadi kalau di Jirosi ada di Jakarta, kemudian AG Paul itu asisten district governor yang di Medan.
Beliau hadir juga di sini. Kemudian ada Agi Adi di Bandung, PDG Sumantoro di Jakarta. Jadi ini kita memang, dan DJI Budi di tepatnya kotanya apa DJI? Kupang. Sekarang sedang di Jakarta. Negara Republik Jakarta Barat. Oh, oke. Tapi biasanya di Kupang, di NTT ya. Nah itu. Harus sebutin dong ada di mana supaya guest speaker-nya juga paham. Kan ada di belahan bumi yang lain. Biasanya di Kupang, sekarang lagi di Jakarta. Terima kasih Bebe Dewi itu udah di Amerika loh. Iya, tahu. Arizona. Pokoknya ini khusus untuk ini dedikasi saya untuk klub. Mudah-mudahan klub bisa maju lagi. Karena saya tidak ikhlas bayi saya ini nggak tahu tidur lagi, nggak mau saya. Itu dilahirkan dengan susah payah, harus bangkit. Siap. They are small tapi beautiful kali ya. Asal small dan beautiful gitu. Terima kasih sekali. Kenapa? Nanti dari small menjadi big. Sekarang aja udah Amin. Dengan bantuan Bu Ana juga berarti nambah 1 kan? Nambah 1 lagi kan berarti. Dengan Bu Ana. Saya kira Bu Ana menjadi Rotarian itu menjadi titik awal kebangkitan, dan mudah-mudahan Rotary bisa membantu tadi seperti PPFI bisa mendapatkan global grant. Membantu pemerintah daerah, pemerintah kecamatan di sana. Mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Amin. Itu harus ada yang pegang, soalnya kalau nggak ada yang pegang proyeknya nggak akan bisa. Bu Ana siap. Iya. Itu PW Tatang itu saya juga berkepentingan harus nambah member di sana. Itu tanggung jawab saya juga dengan DJI juga itu. Oh gitu, siap. Insya Allah, mudah-mudahan secepatnya. Ya. Oke. Yuk, sampai ketemu. Sampai ketemu lagi semua. Selamat istirahat. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ibu yang lain juga, Ibu para kader. Ada Ibu ini mungkin Tin Agung, Terima Derita, Ibu Arum, Ibu Nyoman Ani juga kadernya ya Bu Ana atau siapa? Ini kader-kader saya di Bu Aam nih, Bu Aam yang sudah mengenal. Oh iya Bu Aam, punten tadi sapa Hampura Abi, Bu Tata. Berapa tahun udah ketemu Bu Angta? Bu Aam yang suka mengantar dan tangan kanan saya nih yang suka keliling-keliling ya. Alhamdulillah. Bu Aang adalah tangan kami itu dari 15 tahun, mungkin 20 tahun yang lalu Bu Aang. Betul, ini Bu Aang andalan ya. Tadi saya tidak melihat soalnya tadi saya fokus. Sekarang kelihatan di Bu Aang ada Bu Arum kalau dari Cikutra. Ini juga ada Ibu Nyoman Ani itu ketua tim penggerak PKK Kelurahan Cikutra. Amin. Terus Ibu Tri Cicadas, Ibu Rima kader Cicadas, Ibu Tin Agung Sukamaju gitu. Tadi mungkin pada masuk ya, cuman mungkin sudah di closing kan ya, tadi udah tutup. Saya belum lihat. Banyak yang masuk tadi Bu, banyak teman-temannya Bu. Ya, jadi ketua TPPKK Kelurahan dari Puskesmas juga tadi mengikuti Ibu. Bebe Tatang baca WA. Oh, siap. Sebentar. Izin live duluan ya. Terima kasih DJI, terima kasih kehadirannya. Ya, sama-sama. Terima kasih kehadirannya semua. Salam sehat semuanya. Terima kasih PP Masli. Sehat ya. Kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bantu Bu Evi ya, Global Gear ya. Siap, Pak Tata. Izin live juga. Terima kasih Ibu Ana. Kita ini bicara lagi nanti saya mungkin japri dengan Pak Tatang ya. Terima kasih Bu Aam. Terima kasih Ibu kader semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Ketemu PP Masli, terima kasih. Eji Paul. Ini PP Krisna Santoso juga, terima kasih. Ya. Ya, makasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat malam. Malam Pak. Bu Dewi. Yes, Ibu.
masih ada beberapa kader yang ada. Mungkin ini AG Adi jangan lift dulu ya AG. Oh ini masih ada. Iya. Ini apa kalau bisa ini kita bisa ini nggak dibantu untuk ini ya untuk apa? Yang bakso swab antigen nanti PPAG apa? Yang selanjutnya siapa ya lupa ya AG-nya? Saya lupa. AG halo ini AG Ciska sama AG Hani. Kalau RCBBM ya AG Ciska AG Ciska sama AG Hani ya. Hani itu dari RCB ya. RCBP dari RCBP. Lalu apa namanya? Kalau AG Ciska itu dari apa namanya? RCBKK ya betul. Jadi nanti apa namanya bisa apa kolaborasi ya. Maaf nih sampai kemarin kita masih belum bisa apa namanya aktif ya untuk itu ya karena kan terakhir kan ya, harusnya ada ini support dari DDGFI kemarin cuman mungkin waktunya ya kemarin juga udah sebetulnya waktu DG datang itu sudah ditanyain tuh apa namanya semuanya oke gitu kan cuman pas setelah kita kemarin ada COVID dan sebagainya ini jadi kelihatannya terus persiapan BCO dan sebagainya kelihatannya pada jadi malah belum bisa ini ya tapi Presiden dan mungkin didukung sama PPDW mungkin nanti bisa ini ya untuk yang next-nya mungkin ya untuk ininya ya. Iya saya mau usahakan untuk next-nya dan juga kan karena ini kan kita prinsipnya kan small dan beautiful. Jadi mudah-mudahan kalau saya tuh karena memang gini, karena pada Pasir Layung dari dulu tuh kan kita support mereka, kami tahu keadaan di situ. Jadi saya bilang sama Pres Indra, kita coba fokus dengan area itu dan apa saja yang bisa kita kerjakan. Jadi kalau tadi stunting tuh kalau saya tuh apa salah ini ya. Mereka bilang kalau stunting di Padasuka tidak ada, yang ada malah di Cibenying ini. Makanya kita melebar kan ketemu sama Ibu Camat ini. Oke. Nah, jadi mungkin itu kita pertahankan juga pertahankan supaya ada sustainable-nya juga ya PPAD ya. Adi ya. Kalau nggak gitu kayaknya nggak sustainable ini banget, sayang banget. Iya betul sayang. Betul. Sekarang ditambah kalau kita memang bisa nanti ngambil global grant atau gimana, ya si septic tank ini kita bantu juga. Menurut saya sih itu aja yang penting kali ya. Itu ya, aja mungkin kita pegang menjadi andalan. Global grant bisa ini sharing dengan apa namanya di DGFI ya. Karena DGFI punya ini yang cukup kan kita waktu dari MCC, Katarak dan sebagainya kan termasuk dari yang luar pun juga dibantu sama DGFI. Nah sekarang cuman tinggal nanti kalau global grant otomatis nanti juga urusannya sama PDG-EVA nanti PDG-EVA bisa bantu ya maksudnya untuk maksudnya cari partner dan sebagainya itu loh itu yang perlu dicarikan atau mungkin PPDB bisa ini kan langsung dari US kan banyak juga ya. Nah, bisa itu. Sih saya akan coba mulai. Cuman kan karena gini, saya itu kan selama ini kan keaktifannya kan sangat minim, tapi setelah ini kan memang iya gitu loh dengan Zoom ini. Jadi mudah-mudahan saya mempunyai PD, percaya diri. Memunculkan klub saya di klub-klub sini. Ada satu yang sudah mengundang, tetapi karena selama ini kan klub saya tuh mati banget ya. Jadi saya memperkenalkan juga rasanya aduh gitu loh. Nah ini nggak pede ya. Jadi kalau sekarang mudah-mudahan ini powernya udah mulai ada ini ya maksudnya. Ya mungkin itu sih saya kira semangat lah kan udah sinkron ya Pres Indra juga udah lebih
ini lagi juga lebih dengan support dari PPDW. lebih in tune. Makanya Ya, saya minta beliau sekali lagi supaya lebih ini gitu loh. Ya, Karena memang ada kadang-kadang juga. apalagi di masa COVID, terus jadi saya katakan kalau di masa COVID tuh sebagai presiden kurang gitu loh. Maksudnya kalau yang offline kan, jadi memang benar-benar kita melakukan proyeknya tuh benar-benar kerasa ya buat kita ya. Iya. Tapi saya salut banget sama Digirusi, hebat dia. Hebat luar biasa. Kalau kita juga support ya, karena kalau nggak beliau mungkin nggak gampang. Karena beliau mungkin juga orang ini psikolog dan sebagainya ya. Jadi mau ngomong kita mau ada apa-apa juga kemarin ini juga kita semua dimong lah misalnya. Jadi ya senang lah, proud juga. Ya, ini apa? Mudah-mudahan ada PPDW loh, bener loh. Asli kita bangga loh bener, soalnya kan dari sedemikian rupa dari Arizona gitu sampai support, waduh luar biasa. Iya, karena benar-benar saya ini klub kita harus, karena dulu tuh saya kan selalu sama-sama dengan ini PP Hus Erwin. Kemudian beliau kan sudah sepuh, makin sepuh, jadi saya kehilangan benar gitu loh. Nah, PP Tatang ini saya selalu mentoring dari awal. Alhamdulillah sih bisa ini, hanya cuman kita kan butuh yang lain-lain. Nah, yang kader-kader muda tuh justru merotoli, jadinya itu. Rotolin ya. Oke deh. Ya. Oke. Udah hampir jam 10. Ini mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh ya. Ini kakak saya nih, kakak saya tadi kok tiba-tiba langsung ini panas tuh 38, 39. Aduh, saya bilang udah kebetulan kan saya sama istri sama keluarga udah pernah kena COVID juga, jadi begitu udah tahu gitu maksudnya. Ya memang nggak boleh panik, artinya ini cuman kan ya maksudnya perlu penanganan yang perlu jelas lah ya, maksudnya ini COVID bukan, atau dia yang justru takut tuh justru ke arah DB dan tipes gitu takutnya, karena kalau yang seperti itu kan justru perlu apa ya, maksudnya takutnya kan perlu infus dan sebagainya gitu-gitu kan. Nah itu yang kita hindari yang rumah sakit nih, aduh rumah sakit jangan rumah sakit kalau bisa, iya ngeri. Betul. Oke. Ngeri ya. Oke, thank you. Malam, thank you. Thank you semua ya, Dewi semuanya. Datang semua, thank you. Thank you. Thank you.